Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Salsabil Gozi dengan nomor NPM 25170510033. Di sini saya akan membuat video perbaikan kuis 1 mata kuliah Statistika Kode B. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan antara data dan informasi. Berikan contoh nyata dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Data adalah fakta mentah atau fakta yang belum diolah yang didapatkannya melalui pengamatan, pengukuran, atau penilaian terhadap suatu objek. Sedangkan informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam memahami suatu fenomena dan dapat mendukung pengambilan suatu keputusan. Dan contoh implementasinya dalam kehidupan sehari-hari yaitu sistem rekomendasi dalam media sosial atau platform yang kita gunakan sehari-hari seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Platform tersebut akan menyarankan video yang lewat di beranda media sosial kita, video yang pernah kita sukai, dan video yang pernah kita cari. Hal ini karena media sosial menggunakan data kita sebelumnya untuk merekomendasikan video baru. Nomor 2, diberikan data hasil penjualan produk danusan UKM selama 30 hari. Berikut ini data-datanya. A. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Langkah pertama dalam membuat tabel distribusi frekuensi yaitu data diurutkan dari data terkecil sampai data ke terbesar. Setelah data diurutkan dari data terkecil sampai data ke terbesar, langkah yang kedua yaitu cari jangkauan. Rumusnya itu J sama dengan data terbesar X max dikurang data terkecil X min. Sebentar, ini diturunkan dulu. Kita masukkan saja data terbesarnya di sini yaitu 55 dan data terkecilnya yaitu 10. 55 dikurang 10 sama dengan 45. Langkah yang ketiga, setelah cari jangkauan yaitu cari kelas interval. Kelas interval itu rumusnya K sama dengan 1 plus 3,3 1 plus 3,3 log N. N itu banyaknya data. 1 ditambah atau plus 3,3 log. Banyak datanya ini ada 30 ya. Ini 10 30 sama dengan 1 plus 3,3 log 30. 3,3 log 30 itu 3,3 log 30 itu sama dengan 4. Langsung saja 4,8744. Terus dijumlahkan 1
1 ditambah 48744 itu 5,8744. 5,8744. Dan ini dibulatkan menjadi 6. Setelah cari kelas intervalnya, kita cari panjang kelas interval. Cari panjang kelas interval. Caranya yaitu P itu panjang, P sama dengan J dibagi K. J-nya tadi kita sudah cari. J-nya kan ini 45 dibagi K. K-nya itu 6 setelah dibulatkan. Itu jadinya sama dengan 45 dibagi 6 itu hasilnya 7,5. Dan dibulatkan jadi 8. Jadi panjang kelas intervalnya itu ada 8 ya. Setelah cari panjang kelas interval, kita tentukan kelas pertamanya. Caranya dengan batas bawahnya kan batas bawah itu kan 10. Nilai yang paling atau data yang paling kecil itu 10. Terus batas atasnya batas atas sama dengan 55, data terbesarnya. Setelah itu kita hitung batas atas sama dengan batas bawah ditambah P dikurang 1. Batas bawah itu 10 ditambah P. P-nya ini tadi kita udah cari, dapatnya 8 dikurang 1. 10 ditambah 8, 18 dikurang 1 itu 17. Setelah kita cari jangkauan, cari kelas interval, cari panjang kelas interval, dan cari kelas pertama, kita buat tabelnya. Tabelnya seperti ini. Kita masukkan saja. Kelas yang pertama itu dari data terkecil itu tadi 10 sampai ini batas atasnya. Batas atas kelas pertama yang sudah kita cari itu 17. Kelas kedua itu 18 sampai panjang kelas intervalnya itu 8. Berarti 10 ke 17 itu kan 8. 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 8 dan seterusnya berarti 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ada 25. Dan ini diisi sampai ke bawah dan seterusnya. Setelah semuanya kelasnya sudah diisi seperti ini sampai selesai, kita cari turus atau tally. Turusnya itu dari datanya ini. Data yang setelah diurutkan dari data terkecil sampai data ke terbesar, yaitu 10 sampai 17. Kita cari di datanya tadi yang sudah diurutkan 10 sampai 17. 10, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Terus talinya itu ada 5. 3, 4, 5. Dan frekuensinya berarti ada 5. Dan lakukan hal ini hingga frekuensinya semua kelasnya terisi. Setelah semua frekuensinya terisi seperti tabel ini, dan ini sudah ketemu, sudah selesai membuat tabel distribusi frekuensinya, bagian yang A. Bagian B, setelah dibuat tabel distribusi frekuensi, tentukanlah mean, median, modus, kuartil 1, desil 7, dan persentil 43. Dari tabel frekuensi yang tadi, kita tambahkan beberapa kolom seperti frekuensi kumulatif, tepi kelas, nilai tengah, dan juga FI dikali XI atau frekuensi dikali nilai tengah. Frekuensi kumulatif didapatkan dari jumlahkan frekuensi tiap kelas. Seperti yang kelas pertama itu 5, dan kelas yang kedua, ini frekuensinya dari kelas pertama dan kelas kedua dijumlahkan, 5 tambah 5 itu 10, dan dilanjutkan hingga kelas terakhir. Nah, setelah sudah frekuensi kumulatifnya sudah terisi hingga kelas terakhir, kita lanjutkan dengan mencari tepi kelas. Tepi kelas itu didapatkan dari kelas bawah, tiap kelas itu dikurang 0,5, kayak 10 dikurang 0,5 itu hasilnya 9,5, dan tepi kelas atas itu dijumlah 0,5 jadi menjadi 17,5. Ini 9,5, kelas pertama 9,5 sampai batas atasnya 17 dijumlahkan 0,5 menjadi 17,5. Dilanjutkan hingga tepi kelas setiap kelasnya penuh. Setelah tepi kelas semua kelasnya terisi hingga kelas ke-6, kita lanjutkan mencari nilai tengah. Nilai tengah itu dari kelas pertama seperti 10 ditambah 17 dibagi 2. Hasilnya yaitu 13,5. Dan dilanjutkan hingga kelas bawah. Setelah nilai tengah terisi hingga kelas bawah, hasilnya seperti ini, 13,5, 21,5, 29,5, 37,5, 45,5, dan yang terakhir 53,5. Kita kolom berikutnya yaitu mengisi frekuensi dikali nilai tengah. 5 dikali 13,5, hasilnya 67,5, dan diteruskan hingga bawah, hingga kelas bawah. Setelah semua kelasnya dikalikan antara frekuensi dan nilai tengah, kita jumlahkan. FI frekuensi yang dikali dengan nilai tengah kita jumlahkan, dan kita dapatkan 980,5. 980,5. Ini frekuensinya kita jumlahkan, hasilnya yaitu 30. 30 itu banyaknya data.
Setelah tabel dan kolom-kolomnya terisi, kolom frekuensi kumulatif, kolom tepi kelas, kolom nilai tengah, dan juga kolom FI dikali XI-nya, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu cari mean. Soal yang pertama itu mean. Bagian B, soal pertama itu kita cari mean. Mean itu rumusnya, X bar, terus jumlah FI kali XI, kita tadi sudah cari, dibagi frekuensi atau jumlah frekuensinya. Berarti X bar sama dengan 980, ini dari FI dikali XI, kita langsung saja 980,5 dibagi jumlah frekuensinya atau banyaknya data itu 30, dan didapatkan 980,5 dibagi 30 itu hasilnya 32,68. Meannya sudah ketemu, sudah kita dapatkan. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, bagian B, yaitu cari median. Median itu baik, rumus median yaitu tepi bawah plus 1/2N dikurang FI dibagi FI dikali P. Kita cari tepi bawahnya dulu. Tepi bawah itu kita dapatkan dari setengah atau 1/2 dibagi N. 1/2, N-nya itu banyaknya data, tadi 30, 1/2 dibagi 30 itu hasilnya 15. Itu letak mediannya, dan setelah itu kita lihat di tabel 15 itu kan mendekati kelas ketiga, frekuensi kumulatif kelas ketiga. 16 ini berarti kelas mediannya itu ada di kelas ketiga. Kelas ketiga itu yang ini, kelas ketiga, ini median. Kita cari tepi bawahnya, itu batas bawah kelas median dikurang 0,5. Batas bawah kelas median ini 25,5. Maaf, salah. Yang betul itu batas bawah kelas median itu 26 dikurang 0,25, hasilnya 25,5. Berarti TB-nya kita langsung saja 25,5 ditambah setengah N. Setengah dikali N tadi kita dapatkan yaitu 15. Ini dalam kurung plus 15 plus FI. FI itu dari frekuensi kelas median 6. Terus dibagi FI. FI ini dari kelas frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu 10. Dibagi FI. 10 dibagi FI. FI itu dari kelas mediannya, frekuensi kelas median yaitu 6. Tutup kurung dikali panjang kelas. Panjang kelasnya tadi itu 8. Panjang kelas interval itu 8.
25,5. Kita hitung yang di dalam kurungnya terlebih dahulu. 15 ditambah 10 dibagi 6 itu mendapatkan 15 ditambah 10. Maaf, ini dikurang 15 dikurang 10 dibagi 6. Kita dapatkan 5/6. 5/6 setelah dihitung dan disederhanakan dikali 8, yaitu panjang kelas. 25,5 plus 5/6 dikali 8 itu hasilnya kita sederhanakan menjadi 20/3 sama dengan 25,5 plus 20/3 itu hasilnya 6,66. 25,5 ditambah 6,6 itu hasilnya 32,16. 32,16. Ini adalah mediannya. Kita sudah dapatkan. Dan soal yang selanjutnya yaitu modus bagian B. Modus. Baik, rumus modus data kelompok yaitu TB dijumlahkan dengan D1 dibagi D1 dijumlahkan D2 dikali P. TB itu dari batas bawah kelas modus. Kelas modus itu kita dapatkan dari frekuensi yang memiliki nilai yang paling besar atau frekuensi yang paling besar. Itu sama aja kayak kelas median tadi. Dia ada di kelas ketiga. Di sini di bagian kelas ketiga yaitu antara kelas 26 sampai 33. TB itu didapatkan dari kelas batas bawah kelas median yaitu 26 dikurang 0,5 hasilnya 25,5. 25,5 dijumlah dalam kurung D1. D1 ini dari frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelumnya yaitu 6 dikurang 5. Kita dapatkan 1 dijumlah tidak dibagi D1 nya tadi kita sudah cari 1 plus D2. D2 ini dari frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas sesudahnya atau setelahnya. Sama aja 6,5. 6 dikurang 5 yaitu 1. Kita dapatkan D2 nya dikali P. P nya itu tadi 8. 25,5 plus kita hitung yang di dalam kurungnya dulu 1/2. Ini didapatkan dari 1/1 tambah 1 2 menjadi 1/2 dikali 8 hasilnya 4. 25,5 plus 4 25,5 plus 4 itu 29,5.
Jadi kita sudah dapatkan modusnya, yaitu 29,5. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu mencari kuartil 1. Kuartil 1 itu rumusnya tepi bawah plus I per 4N dikurang FK dibagi FI dikali P. Tepi bawah itu didapatkan dari I itu dari kuartilnya, kuartil 1. Q1 sama dengan TB. TB-nya itu didapat dari, kita hitung dulu yang 1/4N. N-nya itu 30. Dan kenapa 4? Karena kuartil itu dibagi menjadi 4 bagian. I-nya itu 1 dari soal kuartil 1, berarti I-nya itu 1/4 dibagi N. N-nya itu 30. Kita dapatkan 7,5. 7,5 di jumlah atau plus 1/4 N. Ini tadi bukan 7,5. TB itu 7,5. Kita cari 7,5 di frekuensi kumulatif. Itu kan ini ada di kelas kedua. Mendekati frekuensi kumulatif kelas kedua, yaitu 10. Jadi tepi bawah kelas kuartil itu dikurang 0,5, hasilnya 18 dikurang 0,5 yaitu 17,5. Itu tepi bawah kuartil, 17,5 ditambah ini yang tadi 1/4N. N-nya 30, hasilnya 7,5 dikurang FK. FK itu frekuensi kumulatif kelas median ya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, yaitu 5. Dibagi FI, frekuensinya ini juga 5. Kelas keduanya itu memiliki frekuensi 5. 5 dikali panjang itu 8. 17,5 plus 7,5 dikurang 5 dibagi 8 dibagi 5 dikali 8 itu mendapatkan 56,5. 56/5. 17,5 ditambah 56/5. 56/5 itu kita dapatkan 11,2. 17,5 di jumlah 11,5. 11,2 didapatkan 28,7. Kuartil 1 sudah ketemu. Dan kita lanjutkan ke soal, yaitu mencari desil 7. Desil 7. Desil 7. Kita cari desil 7. Desil itu rumusnya tepi bawah di jumlah I per 10N dikurang FK dibagi FI dikali P. Kenapa I per 10? Karena desil itu dibagi menjadi 10 bagian. Kalau kuartil tadi itu menjadi 4 bagian. Dan jika desil itu dibagi menjadi 10 bagian, tepi bawah ini didapatkan dari, kita cari dulu
I per 10 per N, I-nya itu 7 dari soal, 7 per 10 N itu banyaknya data, yaitu 30, hasilnya 21. 21 kita cari di frekuensi kumulatif, ternyata ada di kelas keempat. Bagian ini, kelas keempat. Jadi kelas desil ada di kelas keempat. Kita cari TB yaitu 34 dikurang 0,5 menjadi 33,5. 33 dijumlah I per 10 N, I-nya itu 7 dari soal, dibagi 10 dikali 30, itu mendapatkan 21, dikurang frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, yaitu 16 dibagi frekuensi kelas desil, yaitu 5, dikali panjang kelas, yaitu 8. Ini bentar, ada kurungnya. Ini juga kurung, ini juga kurung. Tiga koma 5 ditambah 21 dikurang 16 dibagi 5, itu hasilnya dikali 8, hasilnya 8. Langsung saja 33,5 plus 8 itu 41,5. Desilnya sudah didapatkan. Kita lanjutkan ke persentil 43, mencari persentil 43. Kita cari persentil 43. Persentil itu rumusnya sama seperti kuartil dan desil, hanya bedanya pernya. Pernya itu 100. Kenapa 100? Karena persentil dibagi menjadi 100 bagian, jika kuartil dibagi menjadi 4 bagian, jika desil dibagi menjadi 10 bagian, dan jika persentil dibagi menjadi 100 bagian. Seperti yang tadi kita cari, pertama kita cari TB-nya, I per 100 N, I-nya itu 43, dibagi 100 dikali N, banyak data, itu kita dapatkan 12,9. Kita lihat di tabel 12,9 itu ada di kelas kedua. Di bagian ini seperti kelas kuartil. Langsung saja kita TB-nya cari, yaitu 18 dikurang 0,5 yaitu 17,5 plus 17,5 plus I per 100, I-nya itu 43 dibagi 100 dikali N, itu kita dapatkan 12,9 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, yaitu 5 dibagi frekuensi kelas persentil, yaitu 5 juga, dikali
panjang kelas yaitu 8 sama 17,5 plus 12,9 dikurang 5 dibagi 5 itu kita dikali 8, kita dapatkan 63/2. 63,2 dibagi 5. 17,5 plus 63,2 dibagi 5 itu kita dapatkan 12,64. 17,5 plus 12,64 kita dapatkan 30,14. 30,14. Ini persentilnya sudah kita dapatkan. Mari kita lanjutkan ke soal yang ketiga atau yang C, yaitu buatlah visualisasi data dari yang kita cari tadi ke dalam bentuk histogram, poligon, ogive positif, dan ogive negatif. Di sini saya sudah membuatnya, yaitu yang pertama histogram. Ini bagian bawah atau sumbu X-nya ini dari kelas, dari tepi kelas. Dari tepi kelas yaitu 9,5, bagian ini, kolom ini 9,5, 17,5, 25,5, 33,5, 41,5, 49,5, dan 57,5. Dari tepi kelas itu untuk sumbu X-nya, dan untuk sumbu Y-nya ini dari frekuensinya. Dari frekuensi terendah, sini saya membuatnya dari angka 1 hingga angka tertinggi di frekuensi yaitu angka 6. Kemudian kita gambar batang-batangnya, tetapi mereka saling berdempetan, tidak ada jarak. Seperti 9,5 kelas pertama, 9,5 sampai tepi kelas pertama, 9,5 sampai 17,5, yaitu frekuensinya 5. Kita tarik, kita buat batangnya itu sampai ke frekuensi 5. Kemudian kita lanjutkan ke kelas yang kedua, yaitu 17,5 sampai 25,5, dan frekuensinya ternyata sama, yaitu 5. Jadi kelas pertama dan kelas kedua itu karena sama-sama 5, mereka sama, batangnya sama. Kemudian kelas ketiga yaitu 25,5 sampai 33,5, ini frekuensinya 6, naik 1, maka batang yang dibuat itu seperti ini, lebih tinggi dari kelas pertama dan dari kelas kedua. Dan kita lanjutkan ke kelas keempat, yaitu 33,5 sampai 41,5, frekuensinya 5 juga, maka turun lebih kecil dari kelas ketiga tadi. Dan kelas keempat yaitu 41,5 sampai 49,5, frekuensinya 5. Dan kelas terakhir yaitu 49,5 sampai 57,5, frekuensinya 4. Maka histogram yang didapatkan itu seperti ini. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, dan kelas keenam. Itu tadi histogramnya. Dan yang kedua itu kita membuat poligon.
poligon ini seperti ini. Poligon ini data sumbu X-nya itu dari nilai tengah seperti ini, 13,5, 21,5, 29,5, 32,5, 45,5, dan yang terakhir 53,5. Dan sumbu Y-nya itu frekuensi, sama seperti histogram. Hanya bedanya jika histogram itu dia grafiknya atau ini batangnya saling berdempetan, tidak ada jarak. Dan jika poligon ini mereka saling dihubungkan, hanya titik-titik yang saling dihubungkan, jadi membentuk sebuah grafik, bukan batang. Ini 13,5, ini kelas pertama, yaitu frekuensinya 5, dan kelas kedua yaitu 21,5, frekuensinya 5 juga. Kelas ketiga 29,5, frekuensinya 6, maka naik maka titiknya naik. Dan yang kelas keempat yaitu 32,5, 37,5, maaf, ini frekuensinya 5, maka turun dari kelas ketiga tadi. Dan kelas keempat yaitu 45,5, frekuensinya yaitu 5, maka sama, mendatar. Dan yang kelas terakhir yaitu 53,5, frekuensinya 4, maka turun. Dan poligon yang dihasilkan atau yang dibuat seperti ini, kelas pertama ke kelas kedua itu datar atau karena sama frekuensinya. Kelas kedua dan dengan kelas ketiga itu naik, dan kelas 3 ke kelas 4 itu turun. Kelas 4 ke kelas 5 itu datar karena sama frekuensinya, dan kelas 5 ke kelas terakhir itu turun karena frekuensi kelas terakhir memiliki frekuensi 4. Ini poligonnya. Dan yang selanjutnya yaitu membuat ogive positif dan negatif. Membuat ogive positif dan negatif seperti ini. Ini adalah tabel atau grafik yang sudah saya buat. Sumbu X itu adalah tepi kelas bawah. Maaf, kelas atas, yaitu tepi kelas batas atas, yaitu yang 17,5, 25,5, 33,5, 41,5, 49,5, dan yang terakhir 53,5. Di sininya salah. Dan sumbu Y-nya itu frekuensi kumulatif. Jadi dari yang bawah yaitu 5, 10 hingga 30, ogive positif yang dihasilkan seperti ini. Karena menggunakan tepi kelas batas atas, maka datanya atau grafiknya naik. Dan jika ogive positif itu yang digunakan tepi kelas batas bawah dari masing-masing atau tiap-tiap kelas, seperti 9,5, 17,5, 25,5, 33,5, 41,5, dan 49,5. Sumbu Y-nya itu sama seperti ogive positif, yaitu frekuensi kumulatif. Karena ogive negatif menggunakan tepi kelas batas bawah, maka grafiknya turun seperti ini. Jika ogive positif, grafiknya naik, dan jika ogive negatif, grafiknya turun.
karena perbedaan di tepi kelas batas atas dan juga tepi kelas batas bawah yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu kita membuat skewness. Skewness itu rumusnya X bar dikurang modus dibagi S atau simpangan baku. X-nya, X bar tadi kita sudah mencari. X bar itu mean ya. Ini 32,68 SK sama dengan 32,68 dikurang modus. Modusnya kita juga sudah cari 29,5 per S simpangan baku. Simpangan baku ini 2,485. Saya sudah carinya. 32,68 dikurang 29,5 itu hasilnya 3,18 per itu simpangan baku yaitu 2,485 hasilnya kita dapatkan yaitu 1,279. Maka skewness-nya kita sudah dapatkan, hasilnya yaitu 1,279. Karena nilai skewness yang kita dapatkan ini positif, atau SK yang kita dapatkan ini positif, maka distribusi datanya menjulur ke kanan atau menjadi positif skew. Sekian video perbaikan kuis 1 mata kuliah statistika kode B dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.